Yang terhormat Camat Wonoayu, yang kami hormati Kepala Desa Ketimang beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Babin dan Babinsa Ketimang, yang kami hormati bidan dan perawat desa Ketimang, yang kami hormati pendamping desa dan pendamping lokal desa Ketimang, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Acara selanjutnya yaitu Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Ketimang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana di kata-kata Arab akifajun ala rusul akifah la yaroha ilal musa. Bahwasannya kesehatan itu tidak nampak. Nampaknya di mana kesehatan baru nampak. Baru kalau sakit baru nampak. Bahwasannya kesehatan. Terima kasih disampaikan. Dilanjutkan sambutan Camat Wonoayu kepada Bapak Dr. Andes Anwar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Desa Ketimang beserta jajaran perangkatnya, dalam hal ini Pak Sekdes, Kasih, Kasur, Kaur. Yang saya hormati Ketua BPD beserta jajarannya. Yang saya hormati mitra kerja pemerintah Desa Ketimang, dalam hal ini Bapak Babinsa maupun Bapak Babinsa Ketimang. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK beserta jajarannya. Yang saya hormati PD PLT Desa Ketimang, kemudian ibu-ibu pengurus RDS beserta kader-kader Jamak Bres yang saya banggakan. Rebut stunting ini adalah kegiatan yang rutinitas setiap tahun kalau nggak salah dilaksanakan di rebut stunting. Tetapi apakah kita tidak berhasil? Bukan. Keberhasilan itu bukan berarti suatu desa itu ada zero stunting, artinya nol stunting. Itu berhasil, belum tentu juga. Jadi yang dikatakan berhasil itu apabila di suatu desa itu, karena apa? Ini sering terjadi ketika dalam hal asuh angka. Padahal untuk stunting itu tidak hanya ketika hamil. Untuk penanganan stunting itu mestinya diawali dari remaja. Nah, kadang-kala pangapunten dengan kondisi sekarang bakal miris sekali. Kemarin ngapunten, calon pengantin yang ada di Sidoarjo itu sudah tertular penyakit yang membahayakan. Padahal ngapunten nggak salah, juga bisa salah satu penyebabnya untuk mengarah ke stunting. Nah, oleh karena itu mulai nanti kegiatan-kegiatan posyandu Bali, posyandu ibu hamil, posyandu balita, posyandu remaja, posyandu lansia, mohon untuk digerakkan. Semuanya dinas, jadi hanya saya yang mewakili dari BPD, mohon maaf Ibu dan Pak Lurah, Pak Camat. Pada pagi hari ini, mari kita semua mengikuti arahan dari Pak Camat serta Pak Lurah tadi untuk masalah stunting. Saya ya juga baru. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo segera tahapan setelah tugas stunting ini awal akhir. Nah,
BPD, ada KBM, ada Kades Posyandu, ada guru PAUD, ada TPPS, ada TPPS desa, ada TPPS kecamatan. Tengah-tengah ini pemerintah desa. Kok banyak di sini? Dan kebetulan yang ada di sini ini termasuk Polri, Pak Polisi, tentara ada di sini semua. Nah, kenapa yang ada di sini itu pada hadir juga di sini ya? Ya karena memang sengaja rembuk stunting itu kita hadirkan semua. Kita semua yang hadir di sini adalah bagian dari TPPS, bagian dari tim percepatan penurunan stunting. Ya, lo kok bisa Mbak? Kalau kader kan ya jelas. Ya, kalau kader ya jelas karena itu kita bersentuhan langsung dengan balita. Bu Bidan juga jelas karena Bu Bidan dampinginya yang mengedukasi kan hanya kader saja. Ya, karena dibantu didampingi juga oleh Bu Bidan gitu ya. Tapi namanya masyarakat itu benar. Alah, kader gitu ya. Di rumah kuping tengah, di tokno kuping kiwa, ya. Kalau bunda kader itu datang apa ini Bu dapat langsung dari puskesmas ditampani langsung omongan gak di rumah gitu ya. Bu itu nanti langsungnya tolong ya dimakan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya, Pak Camat. Di sini perkenalkan saya perawat desa yang ibu dan desanya masih ada kegiatan di ruang dinas kesehatan tentang imunisasi. Di sini saya hanya menyampaikan tentang keadaan EPPDBM kita untuk desa Ketimang di bulan Juni tahun 2026. Jumlah kasus stunting ternyata ada 4 Pak Camat. Bahkan di bawah 10. Yang 10 itu ternyata yang 4 stunting, yang 3 di bawah garis kuning. Yang ini sudah ada peningkatan ya, yang tahun kemarin kita yang bawa garis kuningnya karena 6, yang kemarin 7, jadi kita sudah berkurang 1. Ngotan deh, terima kasih. Oke, jadi yang hamil 11, ibu hamil kek 1, ibu hamil resiko tinggi 2, angka kematian ibu 0, angka kematian bayi 0, ibu di sini saya akan menyampaikan ini ada kegiatan Posyandu Joy ya. Ini kondisi di mana waktu Posyandu itu balita dan lansia itu antriannya panjang. Di sini juga permasalahannya balitanya itu banyak yang cerewet, nangis karena terlalu banyak antrian. Nah ini kami mengusulkan untuk antrian itu dijadikan 2 ya. Jadi untuk balita sendiri, lansia sendiri. Jadi untuk memudahkan para ibu balita dan lansia nanti waktu masuk ke langkah 2 itu mudah, jadi tidak berjubel gitu. Nah ini posisi di pos 2. Di pos 2 ini kami ada kendala itu tempat ya. Di pos 2 tadi tempatnya itu ada di tempat warga, di rumah warga. Kebetulan tempatnya itu panas. Jadi kita minta relokasi tempat di Sanggar Tari di Pekangkong. Jadi ini kita minta yang pos 2 untuk relokasi tempat agar para pengunjung Posyandu bisa nyaman. Kita kehadiran menurun. Jadinya ibu balita itu kalau ke balai desa itu harus pakai dress wear ya, dress code ya. Kalau tidak menarik dan cantik sungkan kali berangkat sama bapak kepala desanya. Oke Pak.
Kalau ada rumah balang atau mandi bola mungkin saja menarik perhatian balita, Pak. Kasih masukan ya Bu ya. Ya. Betul. Apa tuh Pak Ade? Kalau saya lihat ini bukan masalah yang prinsip, aku teman-teman. Tetapi bagaimana kita menginovasi agar orang tua, balita dan anak balita merasa enjoy, merasa senang dan merasa ingin datang ketika ada program. Itu berarti tergantung dari inovasi kantor dan pemerintah kita. Itu yang pertama ya. Itu bisa teknisnya bagaimana? Nah, saya ambil contoh. Ya kalau memang dibuat sekali jalan posyandu sore ya mungkin kalau jam segini sampai jam segini ada untuk balita, jam segini untuk lansia atau remaja kan itu ya lansia atau. Dan ini untuk mengantisipasi sehingga tidak ada antrian yang begitu panjang. Karena apa? Kalau nggak terima bantuan, nggak datang pagi-pagian. Kalau terima bantuan mesti datang pagi-pagian. Tapi kalau untuk posyandu sore jam 8 atau jam 8 sampai jam 10, pokoknya ya balita itu sudah sampai jam 9. Setelah itu, nah itu mungkin itu ada. Nah, kalau tidak dibuat itu datangnya mesti barengan. Ya, ini hanya solusi. Sudah pernah. Terus tetap pelaksana. Oh, udah bisa berarti harus ada evaluasi lagi ya. Kemudian kalau Dari permasalahan yang ditanggapi. Menurutnya ini masalah posyandu, menurutnya yang bilang posyandu penyelesaiannya jadi anu ya, hanya dibedakan. Ini yang saya dengar tadi itu dari memang di sini masih ada mainan ya, mereka ya. Tapi kalau di Papua mungkin nggak ada mainannya. Mainan itu jangankan di belanja kerja rapat. Itu awal kawan saya mau tetap saya nanti ini semua tadi dia menggunakan di budget kita jalankan dari yang terkait ini mungkin yang posyandu yang dipisahkan itu Bu. Karena ini memang krusial. Kalau ini tidak ada solusi, ini balita-balita ini tidak mau ke posyandu, ini tingkat stuntingnya ini tinggi. Kalau yang lansia yang datang banyak itu enggak begitu mengepek. Tapi kalau yang tidak, ini sangat mengepek sekali. Jadi anggaran ini dikeluarkan, kemudian efeknya stunting malah banyak. Lah ini kalau memang jumlah dari kesehatan kira-kira teknisnya seperti apa? Tidak bisa lagi ribet teknisnya. Ini kan hanya teknis saja, tidak masalah. Untuk posyandu cowok ini memang gimana gitu? Ada yang memang setuju, ada memang beberapa desa itu belum melaksanakan. Seperti kelihatannya Semambung. Semambung itu kan siap berangkat sendiri, balita berangkat sendiri. Jadi memang sedangkan loh, bang ya macam-macam apa nggak malah, apa nggak kok kayak gitu. Ya akhirnya, yang menurut saya tuh, ya nggak mau datang akhirnya ya nggak bisa. Kok datang dengan cepat oleh PSC sih tak belum bagus luar biasa. Yang mana itu di mana ini? Di Ketimbang ada tempatnya yang bagus kayak gitu, makanya kadang-kadang ini MBG nggak salah kalau saya bilang gitu.
ya ada tempatnya seperti itu, nah kita sudah. Tapi kalau tidak dia merasa pelayanan, masyarakat sekarang itu butuh pelayanan. Nek layanannya enak, iya. Ya, ini hanya contoh ya. Jadi monggo dengan siasati, dengan bisaki, bahasanya hal semacam itu tidak boleh, karena itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum. Hanya ada faktor kebijakan. Ini ada aturannya, ada hukumnya, itu tidak boleh. Tapi kalau itu hanya kebijakan, oke? Gitu Bu ya. Ya, tapi saya sarankan kalau memang memungkinkan jenengan biar tidak bolak-balik untuk urusan posyandu, ya sekaligus. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya monggo jenengan siasati sendiri. Nah benar ini ya, ini ucapan saya bisa bertanggung jawabkan omongan saya. Ya, jadi itu saya bisa bertanggung jawabkan omongan saya. Artinya, ayo coba diskusi daripada balita banyak yang tidak datang, lansia daripada banyak yang tidak datang, pada bisa baik daripada nanti timbul permasalahan kemudian akhirnya banyak kendala-kendala yang ada balita, siapa yang salah? Kita. Gitu nih. Kalau hanya saya ngomong enak Bu, ngomong enak. Tapi dalam pelaksanaannya tidak. Karena ada teori dengan praktek juga. Tetapi harapan kami seyogyanya itu karena telah meringankan tugas jenengan. Tapi kalau nggak bisa kembali tergantung jenengan yang punya tahu persis kondisi dan situasi adat istiadat yang ada di kita terima. Matur nuwun. Ya, volume datang, kehadiran. Kalau dulu di rumah Pak Cari itu kami mengadakan sebelum coe, itu kan sendiri posyandu balita sendiri, posyandu lansia. Mohon izin Bapak. Karena di desa Ketimang Rumah punya PAUD desa, untuk kelompok PAUD saya mengidentifikasi masalah yang umum terjadi di usia PAUD. Salah satu permasalahan yang muncul adalah meningkatnya konsumsi UPM atau ultra processed food. Ultra processed food merupakan makanan yang telah mengalami proses itu kelamik isinya. Mulu-mulu banget ada coklatnya. Dia suka strawberry doang. Kalau kamu suka anggur, contoh UPM yang sering dikonsumsi anak-anak antara lain keripik, baju itu. Bapak. dan berbagai makanan ringan dalam kemasan. Pada video terlihat bahwa anak lebih tertarik pada kategori UPM dibandingkan real food. Makanan real food merupakan yaitu makanan alami atau makanan yang memiliki proses pengolahan seperti buah-buahan, sayuran, telur, ikan, dan makanan. Hal ini terjadi karena UPM umumnya memiliki rasa yang lebih kuat, tampilan yang menarik, serta mudah diperoleh. Namun jika dikonsumsi secara berlebihan, UPM dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, gangguan kesehatan, dan penurunan kualitas gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak. Selain masalah pemilihan makanan, video juga menunjukkan kebiasaan anak menggunakan handphone saat makan. Saat perhatian anak fokus pada layar, mereka cenderung tidak memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Akibatnya, anak menjadi kurang sadar terhadap rasa lapar dan kenyang, sehingga berisiko banyak yang mengkonsumsi makanan cepat saji. Iya Bu, nonton ya. Berarti ini masalahnya dari pola asuh ya, pola asuh orang tua ya. Untuk masalah selanjutnya memang di sini tidak mempunyai PAUD desa. Nanti nggak tahu Pemdes bagaimana usulannya mendirikan PAUD desa Bapak. Udah. Juga ada dari RA, dari Aisyah, dari mungkin PAUD di sini itu agak kurang diminati itu nyebrang, timbangannya nyebrang. Nah, sekarang gimana perjalanan di jalan raya itu banyak sekali sepeda yang terbatas nggak bisa. Untuk PAUD atau RA ini kan ada
jurusannya sendiri dibut begitu. Jadi desa hanya menyupport adanya PAUD ini bagaimana cara karena ya itu tadi pertimbangannya wali murid kadang-kadang jangankan satu kampung ya, PAUD itu kalau ada di dekat rumah daripada yang jauh favorit itu dia juga rumah. Jadi pertimbangannya jadi yang namanya PAUD itu tidak hanya anak PAUD yang usia itu. Jadi PAUD itu ada meliputi satu taman kanak-kanak, ada kelompok bermain, ada tempat anak itu itu termasuk PAUD juga. Nah cuma ini masih menjadi problematika. Jadi memang regulasi di antara pemerintah kita itu kadang-kadang juga setiap pinnya itu contoh begini teman-teman. Dulu pada waktu saya masih ya tahun 2000-an ada ribuan bahwa TK Dharma Wanita itu identik miliknya desa. Sekarang TK Dharma Wanita sudah lepas dari desa. Bahkan ada aturan yang terbaru, TK Dharma Wanita itu harus menyewa. Karena itu termasuk aset desa. Nyewanya berapa terserah dari duduk di desa masing. Ada regulasinya, tapi hanya bocoran aja ya. Jadi TK itu nanti nyewa, entah 50.000, entah 100.000 kepada pemerintah. Karena ini aset desa. TK itu sudah lepas, tidak boleh. Padahal berdirinya TK Dharma Wanita itu identik dengan istri pemerintah. Ya dong, miliknya pemerintah. Sekarang sudah sesuai, tidak masuk dalam anggaran. Tidak boleh anggaran desa untuk menggaji guru, insentif nggak boleh. Bangun untuk TK Dharma itu tidak boleh. Ada aturan seperti itu. Nah, ketika PAUD itu juga begitu. PAUD itu bisa didirikan oleh perorangan, yayasan atau pemerintah desa dengan catatan bila mana desa itu mampu. Tetapi memang di Kabupaten Jateng mewajibkan setiap desa ada PAUD. Nah kadang-kala ngapunten desa kalau orang-orang yang berpikir maju mencari seorang wali berkualitas, bayar pun akan oke. Tentang lingkungan yang ada di Desa Ketimang. Potensi permasalahan lingkungan untuk wilayah Desa Ketimang alhamdulillah terpantau bersih. Untuk masalah sampah mungkin ada kendala yaitu pemilahan sampah atau mungkin risih didatangi kader Jumantek, tidak tahu masalahnya seperti apa, tapi sudah mengadakan pendekatan secara ya mungkin itu yang permasalahan di lingkungan. Monggo ditanggapi. Bu, saya titip ya untuk sampah ya, karena saya ini sudah 3 kali dikomplain warga Jimbaran. Maka kadang masuk sepan Bu, kalau sudah masuk sepan itu sudah penilaiannya jelek kita itu ya. Jadi pembuangan sampah untuk warga Ketimang yang ada di perbatasan sana itu loh. Oh iya, itu sana itu. Kami sudah 3 kali Bu dilapori masyarakat Jimbaran untuk mengatasi sana. Akhirnya sudah kami sampaikan juga. Terus kemudian kami juga pernah dilaporkan warga Gandong ya itu. Kalau buang sampah, tolonglah buanglah tempat yang baik. Kalau memang jangan sampai itu ya. Contoh itu aja. Saya titik itu aja. Ya, yaitu penandatanganan dan penyerahan hasil rembuk stunting dari RDS ke pemerintah Desa Ketimang. Sekian, terima kasih. Acara selesai, kita tutup dengan foto